Di pertengahan 2025, masyarakat Indonesia dihadapkan pada sebuah keanehan yang membingungkan banyak orang. Harga beras yang selama ini menjadi kebutuhan pokok hampir setiap keluarga, tiba-tiba melonjak tajam. Kenaikan ini terjadi begitu cepat, membuat banyak warga terkejut dan cemas. Padahal, jika kita melihat ke belakang, biasanya harga beras naik karena stok menipis atau gagal panen. Namun kali ini, situasinya justru berbanding terbalik. Stok beras nasional justru sedang melimpah ruah. Gudang-gudang Bulog dan penyimpanan di berbagai daerah penuh sesak dengan karung-karung beras hasil panen raya. Pemerintah bahkan mengumumkan cadangan beras tertinggi dalam sejarah, seolah-olah tidak ada alasan bagi harga untuk naik. Namun, di meja makan keluarga Indonesia, nasi yang biasanya menjadi simbol kebersamaan kini berubah menjadi beban. Banyak keluarga mulai mengurangi porsi makan, bahkan ada yang terpaksa mengganti nasi dengan makanan lain yang lebih murah. Kekhawatiran dan kecemasan pun menyelimuti banyak rumah. Ibu rumah tangga mengeluh, pedagang beras pun tak kalah bingung. Mereka saling bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa harga beras melonjak padahal stok melimpah? Suasana pasar pun dipenuhi diskusi dan keluhan, seolah-olah ada misteri besar yang belum terpecahkan. Biasanya, hukum pasar sederhana. Jika stok langka, harga naik. Tapi kali ini, rak-rak beras di pasar tradisional justru kosong, meski stok nasional melimpah. Pedagang pun hanya bisa menggelengkan kepala, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Logika ekonomi yang selama ini dipercaya masyarakat seolah terpatahkan. Petani dan pedagang sama-sama kebingungan, karena rantai pasok yang biasanya lancar kini terasa macet di tengah jalan. Pemerintah telah mengumumkan bahwa hasil panen raya tahun ini sangat melimpah. Truk-truk pengangkut beras lalu lalang dari sawah ke gudang, menandakan produksi yang luar biasa. Namun kenyataan di pasar justru sebaliknya. Harga beras di pasar terus merangkak naik, sementara harga yang diterima petani justru turun. Petani merasa dirugikan, konsumen pun menjerit. Ada ketimpangan yang jelas di sini, seolah-olah ada pihak yang diuntungkan di tengah situasi aneh ini. Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun angkat bicara. Ia menyebut fenomena ini sebagai anomali. Dulu harga naik karena stok kurang. Sekarang stok melimpah, harga tetap naik, ujarnya dalam konferensi pers. Pernyataan ini menambah kebingungan publik. Ada yang tidak beres di rantai distribusi beras, dari petani hingga ke tangan konsumen. Proses distribusi yang seharusnya lancar, kini seperti tersendat di tengah jalan. Apakah ada penimbunan, atau ada permainan harga di tingkat tertentu? Ini bukan sekadar masalah ekonomi biasa, tapi sudah menyangkut keadilan sosial. Siapa yang sebenarnya bermain di balik harga beras? Apakah ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengambil keuntungan di tengah situasi sulit ini? Ketika data produksi yang melimpah tidak sejalan dengan harga di pasar, alarm harus berbunyi. Ada sesuatu yang tidak wajar, dan masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Apakah ada rantai distribusi yang putus, atau bahkan sengaja diputus demi keuntungan segelintir pihak? Beras yang seharusnya sampai ke pasar, justru tertahan di gudang atau di perjalanan. Anomali ini harus segera diurai dan dipecahkan. Jika tidak, rakyat kecil akan terus menjadi korban, sementara segelintir orang menikmati keuntungan besar. Inilah saatnya membongkar misteri harga beras yang tak masuk akal. Dengan investigasi mendalam dan keterbukaan informasi, kita bisa mencari tahu akar masalahnya, demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Data tak pernah bohong, Indonesia sedang surplus beras. FAO dan USDA mencatat produksi beras nasional 2025 mencapai lebih dari 35 juta ton, melampaui target pemerintah. BPS juga melaporkan lonjakan produksi hingga 14,92% dibanding tahun lalu. Panen raya di April-Mei jadi pendorong utama stok melimpah. Namun stok penuh tak membuat harga turun. Kemana semua beras ini menghilang? Jelas, masalahnya bukan di produksi, tapi di distribusi dan tata niaga. Pemerintah bergerak cepat. Melihat keresahan masyarakat soal harga dan kualitas beras, pemerintah tak tinggal diam. Dalam waktu singkat, berbagai instansi langsung turun ke lapangan, memastikan tidak ada permainan harga atau kecurangan yang merugikan rakyat. Langkah ini diambil demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau. Investigasi besar-besaran digelar, melibatkan Kementan, Satgas Pangan Polri, Bapanas, Kejaksaan, dan Kemendak. Semua pihak bersinergi membentuk tim gabungan yang solid.
Mereka menyisir pasar modern dan tradisional, dari kota besar hingga pelosok, demi memastikan distribusi beras berjalan lancar dan adil. Tim gabungan menyisir pasar di 10 provinsi kunci, memeriksa dari gudang hingga toko retail. Mereka menelusuri rantai distribusi, mencari tahu apakah ada penimbunan, pengoplosan, atau pelanggaran lain yang bisa merugikan konsumen. Mereka mengambil 268 sampel dari 212 merek beras, diuji di laboratorium. Setiap sampel diambil secara acak dari berbagai lokasi, memastikan hasil yang representatif dan tidak memihak. Proses pengujian dilakukan dengan standar tinggi, melibatkan ahli laboratorium yang berpengalaman. Fokus pemeriksaan meliputi berbagai aspek penting yang langsung berdampak pada konsumen. Mutu beras, kebenaran timbangan, legalitas produk, dan kepatuhan pada harga eceran tertinggi ET. Semua ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan beras yang layak, dengan harga yang wajar, dan terhindar dari praktik curang. Setiap sampel jadi bukti, mengungkap praktik curang di balik kemasan. Jika ditemukan pelanggaran, bukti ini akan menjadi dasar penindakan tegas terhadap pelaku. Pemerintah ingin jawaban berbasis data, bukan asumsi. Semua temuan dianalisis secara transparan, agar keputusan yang diambil benar-benar adil dan tepat sasaran. Operasi ini jadi bukti keseriusan melindungi konsumen. Hasilnya, mengejutkan. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi dan menindak tegas pelaku kecurangan demi memastikan keadilan dan keamanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Investigasi menemukan pelanggaran mutu beras secara masif. Lablam 5% beras premium di pasaran tak memenuhi standar mutu pemerintah. Kadar air tinggi, butir patah berlebih, derajat sosoh rendah. Konsumen membayar mahal untuk kualitas abal-abal. Beras medium pun sama buruknya, 88% tak sesuai standar. Produsen diduga sengaja mencampur beras berkualitas rendah demi untung besar. Standar nasional Indonesia diabaikan, kepercayaan publik terkikis. Inilah akar masalah kecurangan sistematis di rantai pasok beras. Selain mutu, ditemukan kecurangan timbangan dan harga. 21% beras premium dan 9% beras medium isinya kurang dari label. Penipuan ini langsung merugikan konsumen. Yang paling parah, 95% beras medium dan 60% beras premium dijual di atas HT. Aturan harga pemerintah diabaikan, pasar dikuasai spekulan. Ada juga beras tanpa izin edar, menambah kekacauan. Kombinasi mutu buruk, timbangan curang, dan harga tinggi jadi resep kerugian massal. Konsumen jadi korban utama. Kerugian konsumen akibat anomali harga beras mencapai 99 triliun. RP4 triliun dari beras premium, harga di atas HT, mutu rendah, timbangan kurang. Kerugian terbesar dari beras medium, 65 triliun, didominasi pelanggaran harga. Uang rakyat habis untuk beras yang tak layak, mengorbankan kebutuhan lain. Ini bukan sekadar soal untung rugi, tapi keadilan sosial. Lemahnya pengawasan dan penegakan aturan membuat konsumen rentan. Anomali ini bukti masalah struktural serius di perdagangan pangan. Temuan ini memicu peringatan keras dari pejabat tinggi. Menteri Pertanian menegaskan tak ada toleransi untuk pelaku curang. Kepala Bappenas menuntut produsen patuh pada standar mutu dan timbangan. Satgas Pangan Polri siap bertindak hukum jika pelanggaran berlanjut. Era pembiaran berakhir, seluruh rantai industri beras kini diawasi ketat. Pilihannya jelas, benahi praktik atau hadapi konsekuensi hukum. Pemerintah ingin efek jera dan perubahan nyata di pasar. Pemerintah memberi ultimatum 2 minggu pada produsen, distributor, dan pedagang beras. Dalam 14 hari, mereka wajib benahi mutu, timbangan, dan harga sesuai HT. Satgas Pangan akan verifikasi ulang setelah tenggat. Jika masih ada pelanggaran, penindakan hukum langsung dilakukan. Pelaku curang bisa dijerat pidana perlindungan konsumen dan perdagangan. Ultimatum ini jadi shock therapy untuk menertibkan pasar. Semua pihak kini diawasi, tak ada lagi ruang untuk main-main. Kini, bola panas berada di tangan para pelaku usaha beras. Mereka memegang peran penting dalam menentukan harga dan ketersediaan beras di pasaran. Setiap keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada kehidupan jutaan keluarga di Indonesia, dari petani di sawah hingga konsumen di meja makan. Semua mata tertuju pada mereka, menanti langkah nyata untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Masyarakat kini menanti dengan penuh harap, akankah harga dan mutu beras benar-benar membaik? Setiap hari,
keluarga Indonesia menggantungkan kebutuhan pokoknya pada beras yang terjangkau dan berkualitas. Mereka ingin kepastian, bukan hanya janji. Harga yang stabil dan mutu yang terjaga adalah harapan sederhana, namun sangat berarti bagi kesejahteraan mereka. Pengawasan dan penegakan hukum harus terus berjalan, tidak boleh hanya dilakukan saat krisis melanda. Pemerintah dan aparat harus hadir secara konsisten, memastikan tidak ada celah bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan secara tidak adil. Inspeksi rutin dan transparansi menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Konsumen juga memiliki peran penting. Mereka harus kritis, berani bertanya, dan tidak ragu melapor jika menemukan kecurangan atau penipuan. Suara konsumen adalah kekuatan yang dapat mendorong perubahan, memastikan pelaku usaha bertindak jujur dan bertanggung jawab. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci untuk membangun ekosistem pangan yang sehat dan berkelanjutan. Dialog terbuka, saling mendengar, dan gotong royong akan memperkuat fondasi sistem pangan nasional. Harapannya, 2 minggu ke depan menjadi titik balik yang nyata, harga beras kembali stabil, mutu terjamin, dan timbangan pas tanpa kecurangan. Semua pihak harus bekerja keras untuk mewujudkan harapan ini, demi masa depan pangan yang lebih baik. Anomali harga dan distribusi beras kali ini menjadi pelajaran penting. Kita harus membangun sistem pangan yang lebih adil, transparan, dan tangguh, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Negara wajib hadir di tengah masyarakat, memastikan beras selalu terjangkau, layak, dan cukup untuk semua. Inilah komitmen bersama demi keadilan dan kesejahteraan bangsa.